Puji Tuhan, shalom rekan-rekan. Saya tadi habis berbagi di teman-teman pas lewat Zoom. Saya juga tadi berbagi di teman-teman di Facebook. Dan saya mau berbagi sesuatu juga teman-teman di Instagram. Kita lagi aturin bagaimana nanti kita bisa live dari Facebook, Instagram, YouTube, dan Zoom itu bersamaan. Nah, saya lagi mau perbaiki untuk kita bisa bagaimana cara mengatur untuk bisa live bersama-sama. Baik, puji Tuhan. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya percaya bahwa hidup ini tentang kasih karunia Tuhan semata, ya. Makanya buat teman-teman yang baru bergabung hari ini, saya izinkan saya berbagi sesuatu sama seperti yang saya bagikan buat rekan-rekan yang ada di Facebook, juga tadi di Zoom, ya sempat ada yang ikut di Zoom dan juga di Facebook. Izinkan saya berbagi sesuatu untuk teman-teman semua. 2023 memang bukan tahun yang mudah. Ada banyak rekan-rekan yang terus kemudian bertanya kepada saya, Pastor, Pak Pendeta, bagaimana cara kita menghadapi tahun 2023. Tapi saya selalu percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh untuk berjalan dan hidupnya mengandalkan Tuhan, selalu mereka tidak akan pernah kekurangan di dalam hidup mereka. Ya, karena itu terserah apa kata dunia. Dunia bilang 2023 tahun resesi, 2023 ekonomi akan susah, akan kesulitan. Tapi saya tetap percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka hidupnya akan tetap berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Nah, seringkali dalam hidup kita selalu dipengaruhi dengan omongan dunia. Hidup kita itu selalu dipengaruhi oleh kenyataan hidup orang, atau kenyataan apa kata dunia. Saya belajar dalam hidup, telinga kita ini jangan terlalu tipis untuk mendengar berita, untuk mendengar kabar-kabar bahkan di sosial media. Tahukah teman-teman, sosial media itu berbahaya kalau semua yang kita terima itu adalah input yang negatif. Contoh, yang kita terima cuma ekonomi hancur, sakit parah, apalagi kematian. Kalau setiap hari yang kita konsumsi lewat sosial media adalah hal-hal yang bukannya positif, tapi hal-hal yang selalu negatif, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kita. Makanya banyak sekali orang yang hidupnya itu tergantung dari apa kata orang. Hidupnya tergantung dari apa kata dunia. Teman-teman, ada hal yang paling berbahaya, saya selalu berbagi kemanapun. Jangan pernah hidup ini dipengaruhi oleh dua. Yang pertama, dipengaruhi oleh keadaan, dan hidup itu dipengaruhi oleh perkataan orang. Nah, dua hal ini bisa menjadi musuh kita. Musuh yang paling berbahaya itu adalah keadaan dan omongan orang. Keadaan, ketika kita diperhadapkan pada keuangan yang susah, maka hidup kita juga jadi susah. Kita jadi malas, kita jadi nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika rekening kita sedang dalam keadaan down, terus kemudian kita meninggalkan Tuhan. Atau kalau enggak, hidup kita dipengaruhi oleh perkataan orang. Orang bilang kamu nggak mungkin sukses, kamu nggak mungkin diberkati, kamu pasti nggak mungkin berhasil. Nah, seringkali hidup kita itu dipengaruhi oleh kenyataan bahkan perkataan orang. Nah, kita akan belajar iman itu apa sih? Coba ya, kita buka ya. Iman itu apa? Saya mau ngomongin tentang iman nih hari ini. Ya, biar saya pin ya, saya pin iman itu apa? Ya, nah kita akan belajar sedikit iman itu apa. Karena banyak orang terus kemudian ngakunya beriman, tapi hidupnya selalu dipengaruhi oleh kenyataan, bahkan omongan orang. Dan yang lebih parah adalah banyak orang Kristen yang ngakunya bertuhan, tapi ternyata hidupnya nggak beriman. Atau dia bilang bahwa dia itu beriman, tapi hidupnya kayak nggak percaya Tuhan. Banyak banget yang seperti itu. Makanya kita akan belajar iman itu apa. Yuk coba teman-teman kita buka Ibrani. Ya, kita akan buka iman di Ibrani ya. Ibrani itu ngajarin kita dalam banget tentang iman. Kalau di Ibrani. Makanya buat teman-teman yang baru bergabung, stay tune. Kita akan belajar untuk belajar dewasa ya. Saya selalu pelayanan di mana-mana, saya nggak mau ngasih makanan
yang asal-asalan aja. Tapi saya selalu tanamkan di dalam diri kita, saya mau kasih teman-teman itu makanan yang menyehatkan, makanan yang mendewasakan. Teman-teman jangan pernah jadi Kristen yang kekanak-kanakan. Sedikit punya masalah, meninggalkan Tuhan. Sedikit punya masalah, protes sama Tuhan. Jadi makanya kadang orang Kristen itu kelihatan imannya itu justru bukan ketika diberkati, tapi ketika menghadapi masalah. Orang Kristen kalau mengalami masalah itu akan kelihatan, dia itu sebenarnya siapa sih? Apakah dia sungguh-sungguh sama Tuhan atau enggak? Ada banyak orang Kristen yang ngakunya Tuhan, tapi gitu, ngakunya bertuhan, tapi sedikit-sedikit marah sama Tuhan, sedikit-sedikit menyalahkan keadaan. Apalagi, saya sedikit-sedikit protes sama Tuhan, sedikit-sedikit marah sama Tuhan, sedikit-sedikit protes sama Tuhan, atau kalau enggak, mulai menyalahkan orang lain yang di sekitarnya. Coba kita akan buka yuk. Iman itu apa? Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Alkitab berkata seperti ini. Iman, that's faith, bahasa Inggrisnya, I love English version. Dia bilang gini, di bahasa Inggris. No, faith is the substances of things hoped for, the evidence of things not seen. Kalau bahasa Indonesianya itu, bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih keren. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman yang pertama, ada dasar dari segala harapan kita. Itu iman. Dan yang kedua, bukti dari yang kita tidak lihat tapi kita percaya. Oke, kita ngomongin dulu. Faith is the foundation. Iman itu dasar. Gini, setiap kita membangun rumah, jangan fokus dulu pada tiang, pada atapnya. Semua developer, mereka pengusaha, pebisnis, ketika mereka mau membangun rumah, maka mereka lebih dulu mereka hitung bagaimana fondasinya itu mesti dibangun dengan benar. Kenapa? Kalau dindingnya dibangun kokoh, atapnya dibangun mahal, tapi fondasinya nggak kuat, sekali angin itu datang, maka angin itu akan merubuhkan bangunan rumah yang mereka bangun. Nah, seringkali ada banyak orang yang Kristennya itu gampang rubuh, Kristennya itu gampang ambruk, karena dasarnya itu salah. Dasar apa? Dasar iman. Nah, iman itu harapan dan bukti dari yang kita tidak lihat. Coba, kalau saya mau tanya kepada teman-teman semua ini, kalau saya mau tanya teman-teman semua, bukankah selama ini juga, bahkan sampai detik ini, kita sedang beriman terhadap sesuatu kan? Benar nggak? Ada teman-teman yang sedang beriman? Pasti. Kita lagi beriman. Contoh, kita beriman apa? Kalau tadi Ibrani mengatakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari harapan kita. Coba, kita sedang beriman apa? Kita sedang berharap apa sih? Kita sedang beriman agar masa depan kita baik. Kita beriman agar dikasih pekerjaan. Kita beriman agar keuangan kita stabil. Kita beriman agar kita sukses. Kita beriman agar kita punya rumah. Kita beriman agar kita punya mobil. Kita beriman agar semua keadaan baik dalam diri kita. Tapi saya belajar satu hal. Iman yang adalah dasar dari yang kita harapkan. Tapi kalau iman itu cuma jadi dasar, tidak dibangun di atasnya bangunan yang juga kuat, maka iman itu akan sia-sia. Makanya orang itu dalam hidup itu seperti membangun rumah. Ketika kita membangun rumah, maka pastikan fondasi kita itu kuat, iman kita itu kuat. Nah, banyak orang imannya itu nggak kuat, dasarnya aja nggak kuat. Bagaimana bisa menghadapi keadaan atau menghadapi kenyataan badai hidup yang kuat, dan mereka pastikan bangunannya tidak roboh kalau dasarnya aja nggak kuat. Makanya iman itu ya harus benar. Iman yang benar itu akan menghasilkan kehidupan yang benar. Nah, kalau kita beriman kita punya sesuatu, boleh nggak? Boleh, nggak salah. Kalau kita beriman untuk bisa diberkati, boleh nggak? Boleh, nggak salah. Tapi saya belajar tentang iman. Iman itu jangan melulu pada pemberian Tuhan. Tapi iman itu harus belajar pada komitmen diri kita. Apapun yang terjadi, hati kita tetap kepada Tuhan. That's faith. Ada banyak orang yang terus kemudian ketika mereka beriman,
Tapi gitu. Tapi hidupnya kalau nggak dijawab, doanya nggak dijawab sama Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang seperti itu. Makanya dasar kita itu, jadi orang Kristen itu mesti benar. Kalau dasar kita salah, maka kita akan membangun bangunan yang salah. Nah, apakah iman itu melulu tentang berkat Tuhan? Enggak. Saya belajar di dalam hidup saya, bahwa kekristenan itu jangan didasarkan pada iman yang cuma karena berkat dan cuma karena mujizat. Proses itu bagian dari kita memperkuat dasar iman kita. Makanya kalau dasarnya benar, bangunannya itu pasti akan benar. Ya, nah itu yang harus kita lakukan. Makanya Alkitab bilang begini, setelah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ingat, karena iman Habel mempersembahkan korban yang terbaik. Terus, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Terus, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara, sudah ia mati. 5. Karena iman Henok terangkat, hidupnya terangkat. Terus, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6. I love this one. It's my point. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, without faith. Tanpa iman, nggak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tadi katakan bahwa tetapi tanpa iman, nggak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena iman itu dasar untuk kita mengharapkan sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, tetapi di dalam perjalanannya, orang yang beriman terkadang gampang dihancurkan bangunan rumahnya dengan badai-badai omongan dan perkataan orang. Makanya, teman-teman, belajar iman itu tidak melulu pada berkat dan mujizat. Saya belajar iman itu benar-benar, saya belajar itu dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini orang luar biasa. Saya rasa mungkin nggak banyak orang ya yang punya iman itu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka ditangkap, dan ketika mereka ditangkap, mereka mau dijatuhi hukuman mati, mereka bilang begini. Mereka bilang begini sama siapa? Sama Nebukadnezar. Mereka bilang begini, kalau Tuhan yang kami sembah mampu untuk melepaskan kami, ya itulah Tuhan. Ya. Dia berkata, kalau Tuhan yang kami sembah mampu melepaskan kami, itulah Tuhan. Tapi iman Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak berhenti pada Tuhan sanggup melepaskan. Tapi iman Sadrak, Mesak, dan Abednego lanjut pada Tuhan yang tidak melepaskan. Ini keren. Seringkali kita ngomong Tuhan itu baik kalau doa kita dijawab. Tuhan itu baik kalau kita diberkati. Tuhan itu baik kalau kita disembuhkan. Tuhan itu baik kalau kita ditolong. Makanya nggak banyak orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ngomong begini, sekalipun Tuhan tidak tolong. Nah, kita masih percaya nggak dengan Tuhan kalau Tuhan tidak tolong? Sekalipun Tuhan tidak tolong. Sekalipun pada kenyataannya tidak sembuh. Sekalipun pada kenyataannya tidak dijawab. Sekalipun pada kenyataannya tidak dipulihkan. Sekalipun pada kenyataannya ekonomi tetap hancur. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Makanya iman dan kesetiaan itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang sungguh-sungguh beriman, dia akan pasti hidup di dalam kesetiaan. Makanya saya berdoa hari ini, siapapun teman-teman, mari hidup di dalam kesetiaan. Kesetiaan iman yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Terserahlah apa kata orang. Seringkali hidup kita cuma karena apa kata orang, lantas terus kemudian kita marah. Iman kita rapuh, iman kita hancur. Tapi kalau hidup kita benar-benar mengandalkan Tuhan,
hidup kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, kita tidak akan pernah memperdulikan apa kata orang. Sekalipun Tuhan tidak tolong, aku tetap menyembah Tuhan. Ini yang saya suka dari Mazmur pasal 23. Kita nyanyikan ya, Mazmur 23 itu, lagunya itu kan begini. Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kita suka nih kalau kita ngomong Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita suka banget. Waduh, Tuhan membaringkan aku sukses, aku diberkati. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Tapi ingat, ini yang paling keren. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, iman itu harus seperti itu. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah, harusnya kita punya iman yang seperti itu. Makanya saya berkali-kali, saya selalu katakan ke siapapun, iman itu jangan cuma karena sakit sembuh. Iman itu jangan cuma doa dijawab. Iman itu jangan cuma sekedar mukjizat dinyatakan. Tapi justru kita dalam keadaan tertekan, tapi hati kita tetap menyembah Tuhan. Itu iman. Ya, makanya pesan saya sederhana hari ini, tetap jadi pribadi yang beriman, yang mengasihi Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Kalau teman-teman yang hari ini sedang berdoa untuk sesuatu, teman-teman coba tulis di kolom komentar, teman-teman sedang berdoa apa hari ini. Ya, kita mau untuk kita coba iman, kita bawa untuk kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekalipun mungkin bukan pada jawaban doanya, tapi kesetiaan kita untuk kita tetap setia, bahkan ketika doanya itu belum dijawab. Itu yang akan menjadi pegangan kita. Buat teman-teman yang sedang beriman dan berdoa sesuatu, tulis di kolom komentar, karena kita akan berdoa, kita akan mendoakan teman-teman, dan saya berdoa agar siapapun yang dengar pesan Tuhan hari ini, untuk kita sampai kepada apa yang Tuhan sedang lakukan, kita tetap setia sama Tuhan. Oke. Izinkan saya berdoa, Sister Uli, I pray for my document on progress in Paris. Oke, ya Sister Uli lagi di Eropa. We gonna pray for the best for you, Sister Uli, and still on fire with God. Saya ketemu Sister Uli di Hong Kong kalau nggak salah, di Macau ya, dan saya percaya bahwa Tuhan tetap akan tuntun kita. Yosua Tambun Bolon, semoga Indonesia pulih, amin, puji Tuhan. Kita jadi berkat, doakan saya agar iman saya semakin kuat dalam menghadapi pergumulan saya, oke. Doa untuk diberikan ketenangan dalam hati dan tidak khawatir, oke. Kita berdoa, kita akan berdoa. Buat teman-teman yang sedang berdoa untuk sesuatu, teman-teman coba angkat tanganmu seperti ini di kamera, dan izinkan saya berdoa. Saya percaya bahwa kalaupun kita tidak bertemu, tapi ada kuasa Roh Kudus yang izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk saya mendoakan buat teman-teman untuk kita semakin setia sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ajarkan kami satu hal, bahwa kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan tetap setia sama Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup ini Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Ajarkan kami setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan kami percaya bahwa di dalam hidup kami, ketika kami mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, maka ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Berkati Bapa, dalam nama Yesus, ajarkan kami setia kepada Tuhan. Ajarkan kami mengasihi Tuhan. Ajarkan kami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kami akan tetap mencintai Tuhan.
Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, jamah, jawab doa mereka, agar mereka semakin setia sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di perenungan firman Tuhan berikutnya. Kalau ada rekan-rekan yang minta doakan secara spesial, secara khusus, Anda bisa DM langsung. Dan nanti tim, satu saya pribadi, akan mendoakan teman-teman. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam kuat di dalam Tuhan. God bless you.